Gaya bebas 25 meter. Oke, hop, go. Nah, mau lucu atau mau galak, isiannya sama tuh. Coba bawahnya lebih santai aja. Emang begitu ya? Begitu ya. Kalau mukanya udah tampang galak tuh emang susah buat dirubah-rubah. Tampangnya galak, tapi nggak seperti tampangnya. Hatinya lebih mesak. Lebih mesak. Kirain ini Rito Harahap. Iya, sama lah gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kurniawan Aka Punyakur. Ya, dari Kursus Renang Indonesia. Hari ini kita ngobrol santai lagi. Alhamdulillah kita dapat kesempatan silaturahmi di Kota Depok dengan klub Tirtasari Swimming Club ya. Alhamdulillah saya kenal dengan pemiliknya beberapa tahun lalu waktu kita sama-sama ngambil di lisensi C di mana di Citra Raya Swimming Club ya, di Citra Raya ya, di Pengprov Banten ya. Nah, kali ini alhamdulillah bisa ketemu dengan Coach Dadan. Halo, Dadan Christian. Dadan Christian ya. Alhamdulillah masih sama seperti pertama kali saya mengenal dia ya. Badannya masih besar, masih hitam, masih bertopi ya, belum berubah gayanya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai soal Tirtasari Swimming Club. Boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh dong ya. Oke, Pak, boleh dong disepil dong kapan berdirinya Tirtasari Swimming Club? Berdirinya Tirtasari Swimming Club pada tahun 2013. 2013. Ya. Dengan berlokasi di kolam renang Tirtasari. Jadi dari awal sampai sekarang belum pindah Pak ya? Belum pindah untuk lokasi latihan, untuk base camp-nya selama dari 2013 sampai sekarang. Karena memang ini nama klubnya ngambil dari nama kolam ya. Iya. jadi masih abadi. Gimana Pak? Berapa banyak atletnya sekarang? Alhamdulillah untuk yang progresif ada 50-an lah. Ada 50-an. Untuk yang pemula ya bisa dihitung masih sama lah. 50 ya. Jadi kurang lebih 100 orang ya. Itu. Dan yang tadi latihan pagi itu sebagian untuk kelas progresif yang datang mereka. Gitu. Berarti ada berapa? Ada 2 jenjang atau 3 jenjang pemula dan progresif atau ada jenjang yang lain? 2 jenjang. Pemula dan progresif. Progresif itu udah masuk ke prestasi. Prestasi apa? Ya, sebelum prestasi mereka di progresif dulu, baru kita saring lagi ke yang lebih tinggi lagi ke prestasi. Baik. Gimana? Kombinasi antara laki-laki dan perempuan? Kombinasinya untuk banyak sekarang kita banyakkan laki-laki. Untuk perempuan agak susah mencari bibit perenang ya. Itu tadi karena alasan orang perempuan itu kalau udah gede akil balik malunya bertambah berkali lipat ya. Karena udah gedenya takut hitam lah inilah itu dengan alasan manusiawi lah itu ya, alasan manusiawi Terus ya belum lagi karena alasan syariat lah ya, banyak yang mundur karena itu. Oke, Pak, gimana lika-liku dong, kita akan belajar dari lika-liku. Apa sih hal-hal suka dukanya yang pernah Bapak lewati? Mungkin dari dukanya dulu ya. Apa hal duka yang pernah terjadi di Tirtasari yang patut jadi pelajaran buat kita semua? Duka ya, suka duka selalu ada aja di tiap pekerjaan mungkin ya. Dukanya kita ya di saat kita lagi membangun untuk ke arah jenjang prestasi, si anak itu malas latihan. Dukanya kita itu di situ ya. Terus kita membangun lagi ke orang tuanya
komunikasi dengan orang tuanya bahwa anak ini progresnya bagus, tapi balik lagi ke individunya, anaknya itu sukanya itu, kalau dukanya ya dukanya seperti itu. Kalau mungkin sukanya banyak lah, kita seneng anak-anak bisa latihan, enjoy. Kalau ada ikut lomba anak berprestasi, itu bonusnya itu sukanya seperti itu. Oke. Jadi lebih ke personali ya. Jadi kita sudah mempersiapkan tadi, balik lagi emang dari dulu saya pernah ngebahas ya. Pelatih boleh punya ambisi, tapi yang menentukan tetap atletnya ya. Selama atletnya punya ambisi yang sama, kemungkinan akan mendapatkan prestasi yang diinginkan. Iya, betul. Tapi selama ambisi hanya jadi milik pelatih, maka ambisinya ya tidak akan ada itu ya, dan itu hal yang normal juga ya, karena memang setiap anak juga kan setiap tahun juga punya ya pertumbuhannya yang lain-lain ya. Tadinya mungkin dia SD-nya semangat karena memang nggak punya aktivitas lain, tapi semenjak dia pindah SMP akhirnya malah punya kesibukan lain. Ada aktivitas yang lain ya, ada ekskul, ada apa segala macam, kesibukannya berbeda, akhirnya merubah mindset mereka tentang aktivitas mereka. Iya, betul. Ya, balik lagi tadi ya, itu juga memang jadi satu yang jadi pertimbangan juga buat orang-orang yang ambisinya ya, buat orang-orang yang ambisinya kurang, biasanya karena takut kulitnya hitam lah, terus karena apa, misalkan jadi apa, ya rata-rata karena warna kulit ya. Nah, kalau ternyata misalkan Mbak, kalau ada peserta didiknya atau atletnya yang sudah mau daftar, sudah mau ikutan lomba nih di kejuaraan yang ajangnya bergengsi, apakah ada kelas tambahan buat dia atau biasa-biasa aja atau gimana? Ya, siap. Untuk kita menjelang event atau lomba ya, di suatu event di luar kota, nah kita eventnya lihat dulu seperti apa. Nah, kita daftarin anak kita, murid kita, atlet kita itu, dan kita ada beberapa peraturan, yang salah satunya dia jam latihannya ditambah, fisiknya ditambah, asupan kalorinya ditambah, gizinya itu, jam tidurnya juga kita batasi. Seperti itu. Mereka harus disiplin, semua disiplin. Kalau tanpa itu semua, walaupun anak berbakat, individunya bagus, akan susah mencapai prestasi yang diinginkan. Baik. Jadi memang indikator untuk mendapatkan prestasi cukup banyak ya. Tadi saya bilang ada ambisi pelatih, ada ambisi peserta, tapi juga harus didukung sama asupan gizi yang sesuai. Iya, betul. Kemarin juga sudah ngebahas di klub sebelah sana ya. Ya ternyata pola gizi dan pola istirahat juga menentukan. Iya, betul. Jadi ya minimal tidur 8 jam lah, terus gizinya juga harus disupport sesuai lah, nggak yang akhirnya makannya yang serabutan, junk food, makannya nggak teratur ya, itu juga akhirnya memberikan dampak yang nggak bagus buat tubuhnya. Jadi mentalnya ada, ternyata nggak didukung sama otot dan energi yang sesuai. Iya, betul. Oke, itu dia. Gimana Pak? Kapan menjuarai perlombaan? Cerita saya kapan mendapatkan prestasi di perlombaan? Prestasi di perlombaan untuk yang udah KUK senior, yang salah satunya yang tadi Alia, Demas, mereka sudah alumni karena mereka udah kesibukannya udah kuliah. Mereka itu untuk di SMP itu ke Jogja, ke Sumatera Open, mereka udah pernah merasakan. Sejauh itu ya? Iya, sejauh itu, ke Sumatera, ke daerah Jogja gitu, sering. Itu seperti itu mereka tidak banyak gaya, mereka cuma ambil nomor-nomor spesialis untuk menghasilkan medali itu. Apa kemarin Pak, gaya bebas? Di gaya, saya punya spesialisnya yang cowok itu gaya dada. Oh gitu. Kalau yang cewek? Kalau yang cewek ini gaya gantinya. Gaya ganti ya. Itu. Seberapa besar sih apa sih bilang ya? Kompetitif klub renang di Kota Depok. Kalau Jakarta kan banyak ya. Kalau Depok apakah banyak klub juga? Akhirnya
Ya, di Depok ya banyak klub juga dengan berbeda tempat-tempat. Beberapa nama klub ada gitu. Ya di antaranya kami Tirtasari Swimming Club, ada klub-klub lain lah di Depok banyak gitu. Terus potensi apanya? Ini biasanya cara daftarnya, cara registrasinya, apakah masih manual datang ke kolam atau bisa via online, Instagram atau WhatsApp, atau ada cara lain untuk bisa mendaftar? Baik. Untuk daftar kita ada beberapa cara ya. Salah satunya ada yang menanyakan langsung daftar di lokasi di tempat, ada yang kita lihat lewat media sosial, IG, TikTok, kita dipergunakan itu di Facebook. Mereka suka ada yang inbox gitu, seperti itu gitu kita ya. salah satu promosi kita itu. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Kan tadi banyak klub di Kota Depok yang kompetitif. Hal apa sih yang unik yang bisa ditawarkan sama Tirtasari Swimming Club supaya banyak yang mendaftar? Apa sih uniknya Tirtasari? Mungkin uniknya ya kita ngambil konsepnya sistemnya kekeluargaan. Kita tidak bisa dipungkiri anak ingin berenang itu untuk menuju prestasi. Tapi di dalam prestasi itu, dalam berenang itu kita bagian beberapa kelompok. Ada yang kelompok bermain, ada yang kelompok prestasi. Itu yang prestasi yang progresif. Kan ada orang tua juga hanya untuk bisa anaknya bisa berenang aja. Nah, cara menariknya menariknya mungkin kita ini tim pelatih ini meramu dari si A bagian yang ngatur, oh ini mah kelompok ini hanya bisa berenang, kita atur iramanya, tekniknya, gaya-gayanya seperti itu. Ya, menariknya mungkin salah satunya konsep secara kita kekeluargaan. Jadi menariknya seperti itu, dan kita menawarkan ntar sehabis mereka latihan kita berkomunikasi, berdiskusi. Nanti orang tua akan bertanya, anak saya pinginnya seperti ini, kita lempar ke yang prestasi. Anak saya mah pinginnya hanya untuk bisa berenang, ya sudah gitu. Jadi jarak menariknya itu kita sistem kekeluargaan aja seperti itu. Baik. Tadi kan Bapak bilang untuk yang pria itu spesialisnya gaya dada, dan untuk yang perempuan tadi ada gaya ganti. Itu apakah disesuaikan sama bakat mereka yang tadi mereka gaya dada terus akhirnya diracik lagi supaya makin bagus, atau memang ada program khusus di Tirtasari supaya mereka semua jago di gaya dada? Gimana? Itu antara bakat atau memang ada program yang dibuat khusus supaya mereka jago di gaya itu? Ya, baik. Ya tadi itu ada anak yang spesialis di gaya dada ya. Kita semua, kita punya contohnya, punya atlet 10. Kita ajarkan semua gaya. Semua gaya dengan durasinya tiap latihan, dan kita tim pelatih itu akan tahu feelingnya si A condongnya ke gaya apa, si B condongnya ke gaya apa. Jadi individu spesialisnya individu, barulah diasah seperti itu. Kalau si A condongnya ke gaya dada, kita asah gaya dada. Tapi tidak menghilangkan gaya yang lain, tetap dilatih. Tapi untuk menjelang event-event, kita perketat untuk gaya itunya, gaya spesialisnya dia, seperti itu. Berarti memang ini by bakat ya. Jadi kalau setiap orang kan punya bakatnya masing-masing ya. Betul. Ketika bakatnya sudah terlihat, maka Pak Dadan tinggal mengasah dia, mempersiapkan dirinya supaya gaya renangnya sudah makin bagus. Ya, betul. Jadi memang nggak ada program khusus spesialis gaya dada, program khusus spesialis gaya dada. Mau jelek mau enggak, mau berbakat atau enggak, pokoknya tekniknya begini enggak ya. Jadi tetap mengasah bakat ya. Baik. Kejuaraan apa yang paling bergengsi yang pernah diikutin sama Tirtasari? Kejuaraan kita Indonesia Open. Kemarin ya di GBK ya. Berapa sebelum pandemi kita ikut Indonesia Open ya. Antara atlet-atletnya mereka yang tadi itu alumnus, mereka sekarang udah punya kesibukan masing-masing itu. Untuk sekarang mungkin ya hanya event-event daerah aja ikutin ya, belum event-event yang resmi itu, hanya itu aja.
Kalau ada apa lomba-lomba yang apa fun swimming gitu, apakah Tirtasari ikut juga bergabung di acara-acara fun swimming atau khusus perlombaan yang prestasi sih, Pak? Kita ikut semua kategori, ya. Oh, semua kategori. Semua perlombaan, event ya. Ada fun, kita anak-anak yang fun, yang pemula-pemula kita dorong untuk ikut fun. Oke. Ntar ada di suatu tempat, contohnya di Jawa Barat, ada event prestasi kita ikut juga seperti itu. Jadi dibagi-bagi kelompok. Baik, gitu, baik, ya. baik. Berikutnya, Pak Thomas lagi nggak ada. Saya lagi mau challenge nih buat Pak Dadan. Oke. Challenge Pak Dadan. Ya, apa tuh? Kalau menang challenge kita kasih hadiah aja. Menang gak menang harus menang. Menang nggak menang dapat hadiah. Oke. Challenge-nya 2. Iya, apa tuh? Oke. Kira-kira mau gak nih? Pilih nyanyi atau joget? Challenge. Tidak pilih dua-duanya. Suruh berenang aja. enggak. Challenge, enggak. Oke, gini aja. Coba kita mau lihat gayanya Pak Dadan kalau lagi mode galak. Kasih nggak lagi instruksi apa? Mode galak. Coba gimana? Kasih tahu ke kamera, Pak. Mode galak gimana? Siap, model galak sebenarnya mungkin wajahnya sudah galak ya. Oke. Sesi berikutnya acara 100 meter gaya kupu. Kamu harus cepat. Kalau tidak cepat kamu push up. Tidak dapat waktu kamu push up. Siap. Go. Hai kamu. Kenapa kamu nggak dapat nih waktunya? Harusnya 30, kamu 33. Kenapa nih? Gimana nih kamu? Latihannya seperti apa? Seperti ini. Ayo, coba lagi. Harus dapat 30. Seperti itulah. Mode galaknya masih ada terbesit senyum-senyum tipis ya. Saya mengharapkan lebih galak lagi, Pak. Nggak bisa tuh. Kalau udah seperti itu galaknya. Ya, coba kalau lagi mode lucu. Lucunya seperti apa ya? Nggak lucu ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita berenang biasa ya. Siapa yang kalah push up. Yang menang boleh selesai. Oke, siap. Gaya bebas 25 meter. Oke. Hop. Go. Nah, mau lucu atau mau galak, isiannya sama tuh. Coba bawanya lebih santai aja. Emang begitu ya? Begitu ya. Kalau mukanya udah tampang galak tuh emang susah buat dirubah-rubah. Tampangnya galak, tapi nggak seperti tampangnya. Hatinya lebih mesak. Lebih mesak. Kirain ini Rito Haraha. Iya, sama lah gitu. Oke. Siap. Karena beliau tidak menerima tantangan dari kita, hadiahnya kita tidak keluarkan. Oke, tenang, kita masih punya hadiah. Hadiahnya masih sama. Alhamdulillah. Oke. Sama tuh. Terima kasih Pak Dadan sudah menerima kita di Tirtasari Swimming Club. Semoga kita saling terus bersilaturahmi, amin, saling komunikasi demi majunya renang di Indonesia. Siap. Oke, terima kasih sobat renang yang di sana. Sampai jumpa lagi bersama saya Kurniawan Aka Punyakur dan Dadan Christian. Oke, di Kursus Renang Indonesia. Bye. Thank you, Pak. Makasih Sama-sama. banyak buat hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin, amin. Amin, Siap. amin. Oke, terima kasih. Siap. Pak Thomas. Cuma satu ya? Kita di fotokopi biarin. Di fotokopi. Ya, nggak apa-apa. Ini kopinya diminum sih. Enggak, Pak. Untuk dimatiin dulu castingnya. Mati. Thank you.